Halo, halo. Oke, ya. Oke, ya. Halo, semuanya. Di sini kita lagi live di YouTube sama di Instagram. Jadi hari ini gua em, pengen coba nge-grade color correction sama grade dari footage-nya Sony, kamera Sony Alpha 7S Mark III. Dan di sini gue dapet footage dari salah satu youtuber luar yang dia ngebagiin footage-nya, dikasih sampel sama dia, gratis. Mungkin nanti bisa gue kasih linknya. Oke, di sini kalau berdasarkan metadata yang ada di footage ini, jadi emang kameranya dia menggunakan Sony Alpha 7S Mark III yang dimana di record sama Atomos Ninja V seperti yang ada di sini, yang teman-teman lihat Ninja V. hmm, Terus juga format apa kodeknya Apple ProRes 422 HQ 4K 10 bit pula, yang dimana kita dapat uh, extra color untuk selection. Harusnya sih akan enak banget, walaupun 10 bit kan beda lah pasti sama 8 bit ya. Oke, terus di sini juga kita coba lihat dulu footage-nya. Dapat wide, close up, close up, sama semua frame-nya. Nah, ini udah gua cutting sedikit-sedikit biar enak lihatnya. Kita lihat dulu playbacknya. Oke, dialog, bla 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 bla. Cut. Ya, ya, ini karena ini 4K sih. Kalau kita scaling, kita ke inspector. Oke, kita scaling ke sini. Berapa kali? Coba 2 kali. Oke. Wih, Om Cahyo. Aduh, ada Brow Master. Oke lah, footage-nya mantap ini mah. Yang tak meragukan, apalagi dia pakai apa? Pakai lensa-lensa yang Sapuja apa? Yang bagus juga kan. Lensa-lensa kelas Wahid, jadi ya sensornya bagus, lensanya bagus, ya, hasilnya bagus, modenya juga bagus, enak, yang nge-shootnya juga bagus. Oke lah, sempurna. Oke, next. Gak banyak kincong di bagian tuh, emang udah tahu makanya bagus, makanya dibagiin. Oke. Fit, fit.
Oke, kita lihat, kita color correction dulu. Jadi gua ya kalau metode gua sih ya white dulu. Gua kalau gua sih. Nggak tahu kalau yang lain gimana Om, apa udah hilang aja. Oke, jadi kalau kita lihat noise di sini, noise-nya sangatlah sedikit nih di bagian shadow. Dan walaupun sebenarnya nggak gitu kerasa sih. Kalau kita fit begini di mata gue sih ya masih toleransi aja, masih oke-oke aja. Si fine-fine aja di sini shadownya. Ada di sini ada shadow, ada noise sedikit. Oke lah, mari kita coret-coret. Kita coret-coret dulu. Oke, mari kita coret-coret. Di sini kita punya untuk color correction, white balance-nya kita ambil dari baju. Cahaya datang dari sini, juga datang dari sini. Ini skin tone-nya macam-macam. Balance di sini kayaknya untuk color correction bisa ambil dari situ atau aman kayak dari sini. Ini kayaknya emang udah terlalu jauh, walaupun sebenarnya bisa juga dari sini. Oke, sip. Yuk kita color correction dulu yuk. Delete semua. Delete. Oke. Ya, untuk pertama gua akan pakai noise reduction dulu, karena kalau kita lihat di sini walaupun sedikit banget noise yang ada di sensor sini nih, walaupun sudah nggak gitu kelihatan, cuman oke lah, kita kasih apply aja tipis-tipis aja. Kita unlink dulu. Ini cara gua noise reduction. Di sini biasanya setengahnya, kalau di sini 5 ya di sini, atau kalau nggak 2 ya 3. Kalau di sini 10 untuk yang heavy banget ya, di sininya setengahnya berarti. Oke, kalau di sini gue lihat noise nya nggak gitu parah, jadi ya 4 aja. 4 di sini, nah chroma-nya 2. Kita before after. Before kelihatan nggak sih sebenarnya kalau di live? Rusak ya. Before oke lah. Oke, udah di situ. Terus mari kita mainkan di sini. Kalau kita lihat di sini, oh dia emang agak main aman, agak dikit. Oke lah, kita koreksi dulu shadownya, jangan sampai keras segini. Oke, shadow highlight kita kasih apa ini dulu. Baik, yang ini udah kita reset dulu, kita reset. Kita kasih kontras aja, kita kasih kontras. Oke lah, kontrasnya segini. Timpah lagi si mainin primary wheel. Kita masih color correction dulu teman-teman di sini para brow. Oke, kalau kita bisa lihat benar kayak tadi, di sini kita ambil untuk white balance nih, bagian
bajunya si chef, atau bisa juga nih di sini white balance. Nah, kalau emang teman-teman nggak nemuin ini nih si objek putih di dalam satu frame, teman-teman sebenarnya bisa juga pakai salah satu metode, yaitu ya skin tone. Skin tone, kalau skin tone-nya biasanya sudah benar, ya biasanya white balance-nya juga harusnya akan benar. Atau emang kalau nggak ada sama sekali, ya teman-teman bisa pakai feeling. Oke, di sini kita tambah lagi lah, kita kasih saturation tipis saja, kita kasih 65, 60 deh. Oke, 60. Oke. Primary adjustment, primary adjustment plus contrast plus saturation. Jadi 3 adjustment kita jadikan satu di note pertama, dan kita akan lanjut ke correction kedua, itu kita white balance. Oke, sini kita white balance. Oke, setelah kita white, belum ya, belum mulai. Kita zoomin dulu, kita kasih power window teman-teman di sini untuk white balance. Ya, kita highlight dulu, pencet shift H. Nah, kalau teman-teman bisa lihat nih di waveform nih, teman-teman bisa lihat di scope-nya waveform. Kita akan coba maininnya di temperatur dan tintnya. Kita coba cek sini merahnya. Oke, ini tint tipis saja. Oke, ini sudah bisa kita lihat nih, udah align nih, udah lurus kurang lebih. Kita copot power window. Oke, kalau kita lihat before after ini, before after, before white balance, after white balance. Dan kalau kita mau lihat semuanya sebelum dan sesudah kita color correction, salah, ketutup. Pencet alt D, before after, before after. Oke, komennya ya. Oke, dulu kayaknya sebenarnya kalau dilihat dari footage-nya ya, Alpha 7s Mark III begini aja udah bagus, udah enak gitu dilihatnya. Oke lah, karena kita mau color grading, karena kita udah udah color correction, kayaknya udah gitu aja. Skin tone kita rapihin ya nanti. Ini juga udah oke lah. Kita next step, yaitu color grade. Untuk color grade di sini gua akan tambahin serial note lagi di sini. Di sini kita taruh looknya. Di sini kita untuk mainin warnanya secara overall di sini semua, dan kita akan tambahin layer note di sini. Gua pakai metode layer note.
Di sini untuk skin tone, atau bisa kita bilang ya untuk bagian recovery skin tone ya. Skin tone. Singkat aja. Skin tone. Di sini gua biasanya pakai cara paling mudah, yaitu kita gua bisa dulu ya. Gua itu biasanya pakai ke di sini di color preset, terus ke red. Red itu biasanya dia udah umumnya kalau kita correctionnya benar itu udah otomatis dia akan auto select ke skin tone-nya. Nah, kita akan lihat di sini. Kita highlight. Nah, kalau teman-teman bisa lihat mulus banget emang 10 bit. Nah, di sini pokoknya yang kira-kira warnanya merah, si DaVinci akan nge-select itu semua. Nih, walaupun sebenarnya bisa ada cara juga nih di sini kayak qualifier. Kalau emang teman-teman mau ngerapihin, boleh di sini bisa kita rapihin lagi. Cuma hati-hati. Nah, ini kan ternyata highlightnya belum kita rapihin. Ini kita akan tambahin lagi add serial note. Untuk kita putus saja deleting. Di sini kita benerin highlight. Khusus untuk highlight kita reduce highlightnya. Nah, di sini terlalu kenceng ternyata. Oke. Kita di tab primary wheel, klik nih yang nomor 2. Kita turunin nih di sini highlight. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, oke, kira-kira sampai sini. Mendingan nih. Before, after. Dan harusnya di sini dia akan better. Lihat, akan better. Kita fit lagi. Semua yang warna merah udah kita recovery di sini. Pokoknya tidak akan terpengaruh. Bedanya layer node itu, apa yang ada di bawah sini nggak akan terpengaruh sama apa yang kita ubah di sini. Itu bedanya. Tapi ya itu kita harus panggil dulu, kita harus select sesuatu atau kita harus suruh dulu sesuatu biar nggak ke terpengaruh sama si adjustmentnya. Oke. Dan menurut gua ini adalah salah satu apa ya, powerfulnya si DaVinci ya di sini nih dengan note ini. Oke, mari kita bikin looknya mau kayak gimana, karena coba kita bikin science fiction agak hijau. Kita kasih hijau. Dan kayaknya biru di sini agak nge-distraction. Kita agak hancurin looknya. Ya walaupun sebenarnya ini optional ya teman-teman. Ini mau dipakai, mau looknya kayak gimana, salah satu metode ini yang mau gua lakuin nih, mau dipakai kayak mau nggak masalah nih. Di sini contoh gue pengen ubah birunya, karena kita color grading ya serah kita mau ngapain. Atau emang kita punya referensi tertentu, kalau emang direkturnya tidak mau untuk ini untuk diubah ya jangan diubah. Ini kan hanya opsional. Contoh ada cahaya biru, let's say ini malah menghancurkan mood dengan adanya warna biru ini, ya kita bisa rapihin lah, itu gunanya post pro color. Oke, kita mainin hue nya, kita kasih hijau
karena tadi kan birunya biru agak-agak aneh. Mungkin kita bikin agak hijau juga, inilah. Oke, kita lihat nih teman-teman tuh halus. Kalau kita pakai apa ini, hue versus hue di sini untuk warna birunya aja. Oke lah, saya mau contoh. Oke, rapi, fit. Oke, let's say ini looknya. Nah, ini masih bisa kita putar-putar lagi nih. Oke, jadi kenapa tadi gua ngasih highlight apa skin tone-nya itu di bawahnya look. Nah, kita lihat nih before. Ini kalau kita nggak kasih apa, kalau kita nggak kasih look apa, kalau kita nggak kasih apa note untuk layer note skin tone, jadinya begini warnanya. Tapi karena kita udah recovery di note setelah look, jadinya gini, akan ter recovery. Tapi kita juga nggak, gua sendiri nggak yakin kalau apa yang gua selection ini itu udah skin tone yang benar atau belum. Nah, untuk make sure-nya lagi kita ke vector scope. Nah, setting nih di sini zoom 2 kali, terus skin tone indikatornya tampil ini. Yuk. Nah, untuk skin tone kita cari skin tone-nya si ini nggak kesana nih. Tangan. Sekarang kita select mukanya si inilah yang nggak gitu terlalu antara shadownya dapat, highlight juga dapat. Oke, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini nih ada, dia itu agak cenderung ke red. Benarkah? Iya, betul, agak cenderung ke red. Maka kita akan tarik sampai kira-kira si ini nih yang ada di sini nih, yang terlalu rednya, poin rednya sama di poin yang udah di sini itu ada di tengah-tengah. Oke, kita tarik aja sini. Oke, dan kita lihat perbedaan. Nah, before after, before after. Oke, ya teman. Dan kalau menurut kalian ini terlalu merahnya di sini terlalu ngepop, juga bisa kita disaturate juga di sini khusus untuk aja, bisa juga. Kalau kita panggil lagi, kita lihat indikatornya, kita emang tidak mau terlalu berwarna di skin tone, ini aja back. Oke, tapi kita masih punya masalah di sini sama biru-biru di sini nih. Oh, ternyata memang dari pantulan cahaya aksi. Oke, toleransi.
Oke, kita upgrade lagi. Oke, dari sini udah kayaknya. Kalau untuk bikin loop ya di situ aja, dan setelahnya kita akan bikin node second adjustment, second exposure adjustment. Second adjust lagi di sini, jangan crash. Oke, ininya juga. Weh, adjustment for shadow biru angkat di sini, shadow red juga kita angkat. Ini lagi di sini. Oke. Ini. Oke. Sini ya udah sih, terserah. Sisanya kalau kita mau tambahin garnish lainnya kayak relighting, oh sini bagian sini highlightnya kita mau rapihin biar di sini nih gak terlalu tinggi. Kita, oh, oops. Nah, kita mainin di sini aja. Highlightnya kita turunin. Ya, kita lock di situ. Kita relighting. Kalau relighting jujur gue lebih suka pakai parallel node, alt pad, atau klik kanan, node, add parallel node. Relighting satu. Di sini kita juga tambah lagi relighting 2. Cahaya di sini kita kasih power window lagi.
side sedikit, kita kasih soft. Kita balikin, kita reverse. Nah, ini harus kita lepas dulu. Dan before, after, dan si shape-nya juga sudah di lighting. Kita tambah lagi serial note, kasih final adjustment. Oh, before, after, before, after. Dan kalau kita breakdown satu-satu dari no seduction, seduction, primary adjustment, kita kasih white balance, kita rapihkan highlightnya ya nggak overexpose di bagian skin tone, dan kita bikin looknya, terus kita rapihin lagi skin tone-nya, kita merge atau merge di sini, dan kita secondary adjustment, terus kita relighting shape-nya, kita relighting pemainnya juga di sini, dan final touch kita kasih global adjustment. Dan kira-kira looknya begini. Dan kalau kita playback kurang lebih begini. Nah, sekarang gimana caranya untuk kita apply ke note selanjutnya, ke note si sini, si chef, dan si talentnya nih, customernya. Gampang aja sebenarnya cara teman-teman brow ini. Cara pertama itu kita bisa, let's say kita ngadepin banyak scene, dan let's say juga di scene keduanya ternyata looknya bukan ini, dan saat nanti di scene terakhir kita itu akan recall look yang ini lagi. Nah, kita klik kanan, klik kanan di sini, grab still, dan nanti ke save di sini nih, grab still. Nanti bisa kita kasih foldering, kalau nggak salah bisa di foldering di sini. Setahu gue bisa di foldering nih. Di sini kita bisa add still album. Kita kasih namain, let's say ini scene restoran atau scene sushi bar, bisa kita taruh di sini looknya. Dan cara pertama itu kita ini di sini, kita buka galerinya, klik kanan, klik apply grade.
dan semuanya akan otomatis ke apply, termasuk ya termasuk look-looknya juga nih. Dan tapi hati-hati, relightingnya masuk juga, jadi lepas, jangan lupa nih relightingnya dilepas karena kita nggak butuh ininya. Dan kita tinggal rapihin kita rapiin deh tuh mana yang harus dirapiin. Kalau korek bisa di correctionnya, tapi kalau teman-teman di sini juga udah happy ngeliatnya, kita compare di sini, kita selected clip, sebenarnya udah hampir mendekati. Kita mainkan di sini. Dan untuk si talent cewek juga bisa kita apply dari sini. Dan kita cek lagi, double check sini, harus hati-hati teman-teman karena kadang beda. Dan cara kedua nih untuk apply grade itu, let's say ini kita reset lagi, delete semuanya. Itu cara kedua, kita select nih si note yang belum di grade. Nah, kita arahin nih mouse kita ke note yang pengen kita copy grade-nya. Sebenarnya itu gampang, cara tinggal klik ini nih, middle mouse. Klik middle mouse aja nih. Klik. Nah, itu udah ke apply grade kita termasuk semua note-nya. Sini karena tadi kita relighting, take off relightingnya, dan kita harus compare si exposure-nya ke sini. Kita samakan dia punya ini nih waveformnya. Kayaknya kalau semuanya hijau agak aneh. Oke, bisa kita ganti juga. Ini kita ganti jadi ungu. Ini terlalu hijau. Dan kalau kita compare di sini skin tone-nya beda.
sini pucat, dan kita kejar skin tone-nya. Biasanya teman-teman nih yang main skin tone ini pekerjaan yang cukup lama, gak sebentar, apalagi shotnya banyak. Oh, kita rapin dulu highlightnya di sini. Highlightnya cukup tinggi di sini. Dan kita satu ya. Ini merah, merah di muka. Oke, kurang lebih kayak begini. Oke, catat dulu. Oke, coba kita playback dulu satu. Next shot, next shot. Oke, kalau kita lihat before after, kita delete aja sih sebenarnya, udah nggak perlu lagi. Kita delete. Before after, before after, before after. Ini ada nggak enak nih, fade. Nah, oke, kalau udah, yes, kurang lebih ya begini. Oke, next, next. Samain juga bisa juga. Ini kita balikin lagi ke warna hijau. Masih mau masa itu juga. Sini harusnya kita kasih glow juga. Kita tambahin lagi. Highlight. Sini. Kita kasih highlight 3.
karena di sini ada hijau-hijau, maka kita akan juga tambahin hijau-hijau di sini. Jadi ada fill dari si background ini. Ya, kalau kita take out relightingnya, ya akan begini aja teman-teman. Kalau kita kasih relighting, akan beda nantinya outputnya. Gitu. Itulah yang dimaksud technical grading. Ada karena akan ada relightingnya juga. Jadi kalau kita lihat di secara ini, secara kesimpulan notnya, di 4 note pertama ini serial note semua, gua itu menggunakan color correction dulu, khusus untuk color correction, entah itu noise reduction. Misalnya gue noise reduction di pertama, kedua gue mainin primary wheels, kontras, terus gue mainin di saturasinya juga di sini, terus di next itu gue mainin white balance nya. Di sini gue ambil patokan white balance itu white pointnya si bajunya chef. Kalau emang nggak ada pakai skin tone, kalau nggak ada andelin mata. Oke. Habis itu gua turunin highlightnya. Untuk highlight gua maininnya di sini, back. Nah, setelah color correction di sini gua bikin look, yang dimana di bagian sini biasanya orang pakai yang namanya LUT, 3D LUT. Ini biasa orang pakai LUT. Di sini gua pakai coloring sendiri, jas sendiri, warnanya mau kayak gimana. Sini tadinya seperti ini, situ setelah di grading ini, terus kita habis itu mainin relighting. Dari gini jadi before after. Sama sih setelahnya juga itu, cuman di bagian sini itu akan lebih simple karena kita nggak akan banyak mainin yang aneh-aneh. Ya walaupun sebenarnya kita di sini bisa kita ekspor lagi, ininya bisa kita kasih um, mid-tone detail nih, kasih sharp. Di before dikasih sharp, kita kasih sharpening untuk ngasih lebih kesan tua, master gitu kan. Oke. Nah, sini bisa sebenarnya bisa lebih dieksplor lagi, atau shadow dari si skin tone itu juga bisa, mau digimanain bisa dieksplor lagi. Cuman it's gonna take time, dan lu bukan cuma ngadepin satu dua skin tone, lu ngadepin banyak skin tone. Jadi careful with this. Kalau lu semakin gila di satu note, ya lo harus tanggung jawab di note-note selanjutnya, bikin konsisten. Oke, di situ sama. Dan di sini kita ada customernya, karena dia cewek, biasanya cewek itu kulitnya, nah ini kan kita lihat nih ada kerut nih,
Terus di sini kita rapihin lagi, dari di skin tone-nya kita kasih, kita bikin mulus. Before, before. Kalau kebanyakan kelihatan fake, tipis-tipis saja. Before, before, before. Oke. Baik lagi ya, apply. Ya, ya, ya. Oke. Oke, sekian dulu kayaknya tutorial, apa, bukan tutorial sih ya. Ini kita ngebahas footage dari Sony Alpha 7S Mark III yang bisa gua color correction dan color grading, dan ada tambahan relightingnya juga. Untuk teman-teman yang ketinggalan mungkin bisa playback lagi tekniknya gimana. eh Itu aja. Di sini gua taruh di YouTube, bisa cari di YouTube gua karena ini ada di platform Facebook, YouTube, dan Instagram. Oke, sampai berjumpa di footage-footage selanjutnya, dan keep brow.